Nah saudara, seringkali orang berpikir bahwa transformasi terjadi saudara. Kalau ada satu atau dua hamba Tuhan yang begitu dilawat Allah, begitu dipakai Allah saudara. Mengerjakan, berdoa atau membuat satu kebangunan rohani dobrakan besar. Tapi saya berkata salah besar. Karena transformasi saudara itu harus saudara dikerjakan secara keseluruhan dari tubuh Kristus. Tidak bisa cuma satu dua orang saudara. Tetapi secara keseluruhan dalam tubuh Kristus. Kita semuanya harus ditransformasikan. Nah saudara, seringkali orang juga berkata, dengan mengundang hamba-hamba Tuhan, saudara, maka hamba-hamba Tuhan itu akan membuat terobosan besar, saudara. Setiap kali hamba Tuhan datang dari satu kota ke kota lain, kami cuma bisa menabur. Tetapi yang paling berperan untuk sebuah perubahan adalah orang-orang yang ditanam Tuhan di kota itu. Amin, saudara. Engkau harus membayar harganya. Engkau yang harus menyangkul. Engkau yang harus membaca, saudara, sehingga pada waktu benih itu disebarkan, maka benih itu jatuh di tempat yang subur. Saudara, orang-orang yang datang itu cuma bisa menabur. Tetapi yang membajak, tetapi yang menyiapkan, tetapi yang bergumul, tetapi yang menangis, saudara adalah saudara yang ada di tempat ini. Saudara, orang-orang yang Tuhan tanam di kota itu, saudara. Dan orang-orang ini juga harus memelihara setiap benih yang ditabur. Dengan apa? Perkataan-perkataan yang positif. Dengan apa saudara? Dengan orang-orang saudara yang sama-sama mau menyiram, memelihara, mencabut setiap tanaman-tanaman yang liar saudara. Dan membuat tanaman itu tumbuh dan berbuah lebat. Saudara, itu tugas dari setiap saudara. Pagi hari ini kita berbicara tentang transformasi. Ada 7 perkara saudara yang harus ada kalau sebuah kota akan mengalami transformasi. Saudara, yang pertama adalah dasarnya. Saudara, setelah itu maka harus ada persatuan. Ada begitu banyak orang saudara tidak meresponi atau tidak terlalu menghargai yang namanya persatuan. Tetapi Alkitab berkata bahwa Yesus sendiri berdoa untuk persatuan. Karena persatuan diperlukan untuk menghadapi transformasi. Saudara, hal yang ketiga adalah yang namanya saudara sikap atau attitude. Saudara, atau karakter yang benar saudara untuk menghadapi saudara transformasi. Saudara, yang keempat saudara adalah bagaimana saudara dan saya membangun sebuah jembatan saudara untuk transformasi terjadi. Saudara, setiap kali pesawat itu mau tinggal landas ya atau mau mendarat saudara, maka yang diperlukan adalah jalanannya. Saudara, sebenarnya pesawat bisa saja dan mau saudara mungkin mendarat di mana saja. Tapi tidak bisa kalau tidak ada jalanannya. Saudara, dan banyak orang saudara tidak pernah bisa melihat yang namanya lawatan. Ya, atau pesawat yang namanya berkat Tuhan. Hadirat Allah, mujizat itu mendarat di dalam kotanya. Karena belum ada orang yang membangun jembatan. Saudara, belum ada orang yang membangun jalanan. Saudara, dan banyak jiwa-jiwa mau menyeberang. Mereka mau menyeberang dari gelap menuju terang, saudara. Mereka mau menyeberang dari daerah-daerah yang mengerikan, saudara. Yaitu keterikatan, yaitu dosa, yaitu saudara semua kemalangan, kutuk, mau menyeberang ke arah berkat. Mau menyeberang ke arah pelepasan, mau menyeberang ke arah kebebasan, saudara. Tetapi tidak bisa, tidak bisa. Kenapa saudara? Tidak ada jembatannya. Kita perlu buat jembatan, amin saudara. Kita perlu buat jembatan. Saudara, yang kelima adalah waktu. Waktu ini sangat penting. Karena ada banyak orang saudara melewatkan waktu. Waktu ini bicara kairos Tuhan. Kalau saudara tidak menangkap kairos Tuhan, maka saudara tidak akan bisa melihat bagaimana lawatan itu terjadi. Bagaimana saudara transformasi itu terjadi. Saudara, dan yang terakhir, yang keenam, belum yang terakhir, ada 7, adalah sistem. Saudara, biar bagaimanapun ada banyak sistem yang harus disiapkan untuk membuat transformasi itu terjadi. Saudara, sistem itu bisa berbeda dari satu gereja kepada gereja lain, dari satu kota kepada kota lain, tapi selalu ada sistemnya. Saudara, tidak bisa terjadi sesuatu di mana lawatan ya, itu kemudian porak-poranda, saudara, kacau balau, tidak pernah disiapkan, saudara. Maka seringkali itu menyebabkan celah besar di mana iblis bisa mengambil keuntungan. Saudara, dan yang terakhir adalah sarana, saudara. Kalau sarana tidak ada, maka semuanya juga tidak bisa terbentuk.
Saudara, kita akan bicara lebih lanjut nanti detail dari setiap yang saya katakan pagi hari ini. Saudara, tetapi pagi hari ini kita akan berbicara tentang persatuan terlebih dahulu. Kita akan melangkah satu langkah demi satu langkah. Ya, untuk membuat semuanya itu menjadi jelas. Untuk membuat saudara dan saya menangkap dan menyiapkan. Saudara, sehingga apa yang Allah mau boleh terjadi atas gereja ini, boleh terjadi atas hidup kita, boleh terjadi atas kota kita. Saudara, yang pertama bicara tentang persatuan. Kita baca Yohanes 17 ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-22. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Saudara, orang-orang yang percaya, saudara, karena pemberitaan rasul-rasul adalah kita. Saudara, jadi Yesus sudah berdoa buat kita sebelum saudara kita dilahirkan. Sebelum kita ada di dunia ini, Yesus sudah berdoa untuk kita. Saudara, kita lihat ayat 21. Supaya mereka semua menjadi apa, saudara? Satu. Sama seperti engkau ya Bapa, di dalam aku di dalam engkau. Agar mereka juga di dalam kita. Supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Saudara, dikatakan dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku supaya mereka menjadi satu. Sama seperti mereka, sama seperti kita adalah satu. Saudara, kalau Yesus berdoa buat persatuan, maka persatuan itu adalah begitu pentingnya. Saudara, Yesus tidak mungkin berdoa untuk hal yang tidak penting, betul? Yesus tidak berdoa, saudara, untuk hal yang sepele, untuk hal yang salah, untuk hal yang sementara. Tapi Yesus berdoa untuk hal yang paling penting. Dan dia berdoa untuk persatuan. Dia tahu tanpa persatuan maka tidak akan terjadi apa-apa. Bahkan Yesus berkata pernah bahwa tidak ada tempat untuk meletakkan kepalanya. Apa berarti Yesus tidak bisa tidur? Apa berarti Yesus tidak punya rumah? Bukan. Tapi karena tubuhnya ini loh, tidak pernah menjadi satu. Kalau tubuhnya tidak pernah jadi satu, tangan jalan sendiri, ya. Kemudian kaki jalan sendiri, jantung jalan sendiri, saudara. Gimana kepala mau nempel? Kepala mau nempel kemana, saudara? Saudara, dia tunggu dan tunggu. Dia tunggu ribuan tahun hanya supaya gereja, hanya supaya kita semua menjadi satu. Dan pada waktu kita semua menjadi satu, maka dunia akan tahu. Maka segala kemuliaan, rencana Allah, lawatan, destiny kita akan tercapai. Tidak mungkin, saudara, jantung itu lari sendiri. Atau tangan kerjakan sesuatu sendiri. Orang akan berkata aneh. Kita perlu jadi satu. Kita perlu jadi satu. Maka sesuatu akan terjadi. Dan banyak keluarga belum menjadi satu. Sehingga mereka tidak pernah bisa menjadi berkat. Kemuliaan Allah tidak pernah terlihat. Seringkali gereja belum jadi satu. Sehingga Allah tidak bisa buat banyak hal di dalam gereja itu. Saudara, seringkali persekutuan-persekutuan tidak pernah bisa jadi satu. Sehingga Allah tidak bisa buat banyak hal. Nah, saudara, sekarang kita mulai belajar bagaimana menjadi satu. Praktekkan itu mulai dari keluarga. Karena kalau keluarga bisa bersatu, maka gereja bisa bersatu. Dan gereja bisa bersatu, maka gereja-gereja yang lain, tubuh Kristus bisa bersatu. Amin, saudara. Kita mulai belajar, saudara, dari kitab Kejadian. Saudara, kita lihat ada beberapa inti, beberapa hal yang kita bisa pelajari dari kitab Kejadian. Kejadian pasal yang ke-25, mulai ayat 19, saudara. Saya akan mulai bacakan buat saudara. Esau dan Yakub. Inilah riwayat keturunan Ishak anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka anak Betuel, orang Aram dari padang Aram, saudara perempuan Laban, orang Aram itu, diambilnya menjadi istrinya. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya, sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Saudara, sampai di situ dulu. Saudara, saya mau tanya,
Ishak ini anak perjanjian atau bukan? Iya. Janji Tuhan keturunan Abraham seperti apa, saudara? Seperti bintang di langit. Seperti pasir di lautan. Betul? Jadi pasti enggak Ishak ini punya anak banyak? Seharusnya iya. Betul kan? Terus saya mau tanya lagi. Ribka ini jodoh dari Tuhan atau cari sendiri? Jodoh dari Tuhan atau cari sendiri? Jodoh dari Tuhan. Saudara, Abraham mengutus dan kemudian benar-benar dengan sesuatu yang luar biasa. Allah menuntun dan memberikan Ribka. Tetapi anehnya mandul. Betul? Kok Allah yang ngasih jodoh dari Tuhan? Katanya keturunannya banyak. Kok mandul? Betul? Seringkali ini yang membuat orang Kristen tidak tahu. Mereka berkata, kalau dari Tuhan, kenapa banyak masalah? Kenapa dari Tuhan? Tapi perusahaan saya, kok tidak untung-untung, bangkrut terus. Kalau jodoh dari Tuhan, kok ditolak sama mertua? Kalau gereja ini dapat visi dari Tuhan buat bangun, kok duitnya tidak ada? Bukankah seringkali kita berpikir, kalau dari Tuhan suruh menginjil, kenapa dapat tantangan, dapat aniaya? Saudara, karena yang dari Tuhan tidak otomatis lancar. Yang dari Tuhan tidak berarti kita pangku tangan dan duduk diam. Karena yang dari Tuhan tidak berarti, saudara, bahwa Allah sudah menyediakan semuanya dan kita hanya menikmati. Selalu ada bagian Tuhan dan bagian kita. Amin. Banyak orang berkata, kalau transformasi Tuhan mau, ya biar Tuhan kerjain tuh. Tidak usah macam-macam, duduk aja diem. Tidak bisa. Ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Kalau Tuhan mau persatuan, harusnya Tuhan bisa buat kan? Tidak bisa. Ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Tuhan mau bersatu. Kalau anak-anaknya tidak mau, kita punya free will. Punya kebebasan. Ada bagian Tuhan. Ada bagian kita. Saudara, karena itu ingat baik-baik. Persatuan tidak ditentukan hanya dari pihak Tuhan. Dari pihak Tuhan dia mau persatuan itu terjadi. Dari pihak kita ada harga yang harus diletakkan. Ada pengertian yang harus dibangun. Ada sikap yang harus dikerjakan. Saudara, dan salah satu yang pertama kali dikatakan Ishak berdoa. Dan Allah mengabulkan doanya. Saudara, persatuan itu harus dimulai dari doa. Apa sih doa itu, saudara? Hubungan pribadi dengan Tuhan. Ada banyak orang berpikir yang namanya doa itu cuma ngomong, laporan. Ya Tuhan berkati hari ini. Berkati makanan saya, berkati minuman saya, berkati anak, istri, suami, amin. Ya, saudara. Saudara, kemudian bahkan ada yang kasih perintah sama Tuhan. Tuhan, lindungi keluarga saya. Ya, untung Tuhan tidak jawab di atas. Memangnya saya satpam. Saudara ya. Saudara, ada banyak yang kasih perintah sama Tuhan. Lawat gereja itu, Tuhan sembuhkan yang sakit. Tuhan bilang, lo ingat yang jadi hamba itu siapa? Tuhan ya. Aku atau kamu? Kadang-kadang kita lupa kan, doa kita isinya perintah semua. Tuhan, ya, lakukan ini. Tuhan, buat anak itu bertobat. Tuhan, berkati gerejamu. Tuhan, sembuhkan yang sakit. Tuhan, biar yang itu bertobat. Suamiku dirubah. Coba lihat doa saudara. Malu kadang-kadang, saudara. Isinya perintah semua. Lupa. Kalau kita ini hambanya, Tuhan itu bosnya. Betul? Betul enggak? Pernah saudara datang ke bos dan ngomong, bos kerjain tuh. Ya, bos tolong dong buat itu. Enggak tuh. Saudara, kita seringkali lupa. Kita lupa. Saudara, doa itu adalah hubungan pribadi. Doa adalah satu keintiman. Doa adalah percakapan. Doa adalah satu waktu yang sangat indah bersama Tuhan. Amin, saudara. Kita perlu bicara, Tuhan menjawab. Saudara, memang doa ada macam-macam, saudara. Ya. Dan jemaat yang mau hidup, pribadi yang mau hidup, kehidupan doanya harus dibangun. Kehidupan doa harus dibangun.
Saudara, yang pertama, doa keintiman. Ya. Saudara, setiap pribadi harus berusaha untuk intim dengan Roh Kudus. Sampai saudara bisa menangkap apa yang Roh Kudus mau dalam hidupmu. Saudara, saya mulai dari awal sekali. Karena ada banyak orang ternyata tidak bisa mendengar suara Tuhan. Walaupun mereka sudah bertahun-tahun di dalam gereja. Saudara, karena itu mereka berkata, mana Tuhan tidak ngomong apa-apa kok sama saya. Saudara, Tuhan itu bisa bicara dengan banyak hal. Di dalam Alkitab ada lebih dari 20 cara bagaimana Tuhan berbicara dengan manusia. Saudara, dan kita harus menangkap dan belajar itu semuanya. Kita tidak bisa batasi Tuhan. Banyak orang pengen mendengar suara Tuhan dalam arti kata audible. Atau suara yang jelas berkata, halo, kenalkan saya Tuhan. Gitu, saudara. Dan mereka tunggu kok tidak dengar. Saudara, Tuhan tidak selalu bicara seperti itu. Bisa, tapi tidak selalu. Saudara, Alkitab berkata yang pertama, saudara, bahwa Tuhan itu bicara lewat firman-Nya. Saudara, tapi tidak semua firman-Nya itu Tuhan. Tidak. Maksudnya begini, ini banyaknya logos, belum tentu rema. Ya. Saudara, kebanyakan dari kita, kalau kita dengar firman Tuhan atau baca dari firman Tuhan, kalau biasa-biasa saja itu namanya logos. Tapi kalau tiba-tiba ada satu firman yang bicara tak ke hati kita, rasanya kayak hidup itu firman. Atau sedang dengarkan firman Tuhan begini, tiba-tiba ada sesuatu yang nyala di hati. Itu namanya rema. Pegang itu, karena itu artinya Tuhan berbicara kepada kita. Amin, saudara, pegang. Kalau perlu perkatakan terus. Pada saat saudara memperkatakan, itu akan menjadi kobaran api yang tambah gede, tambah kuat dalam hidup kita. Dan firman itu punya kuasa untuk menciptakan sesuatu. Saudara, saya sudah lihat dalam hidup saya. Saudara, soal yang sepele. Pada waktu itu saya butuh satu surat yang penting. Saudara, dan surat itu saudara, saya tunggu-tunggu tidak datang-datang. Surat yang penting saudara, ya untuk urusan dengan polisi. Saya tunggu tidak datang-datang, sudah didoakan tidak datang-datang. Tiba-tiba pagi hari itu saya baca firman. Pas kebetulan di Efesus. Dan dikatakan waktunya untuk berperang dengan kuasa-kuasa kegelapan. Firman itu bicara. Saya tahu tiba-tiba bahwa ada yang menahan surat itu, saudara. Saudara, dan saya tiba-tiba langsung mulai saudara berbahasa dalam bahasa roh. Ya. Saya mulai ikat segala penguasa-penguasa di udara. Saya patahkan. Saya berkata bahwa siapapun yang menahan surat itu, dalam nama Yesus dilepaskan. Saudara, saya berperang sampai 1 jam. Saudara, sampai hati ini rasanya lega, jebol, saudara ya. Saya keluar, selesai perang. Saya keluar, ketemu tetangga, saudara. Tetangga saya ngomong begini, Bu, ini ada surat, sudah lebih dari sebulan di rumah saya. Ya, jatuh di rumah saya. Ya, setiap kali saya mau pergi bawa surat ini lupa. Padahal saya tahu ini punya ibu, tapi setiap kali saya mau bawa surat ini lupa. Ya, setiap kali dia bilang. Tapi aneh loh. Tadi pagi padahal surat ini sudah tidak tahu keselip di mana. Hilang kali, dia bilang. Tadi pagi itu bisa ada di dekat pintu. Jadi kalau dia mau keluar itu lewat mungkin ada meja. Dia bilang surat itu bisa ada di situ. Dan waktu saya mau ambil jaket itu surat nongol terus. Jadi saya bawa ketemu ibu lagi. Saudara lihat, dalam segala perkara seringkali ada kuasa iblis yang menahan. Kita pikir soal surat kecil. Kita pikir saudara soal berkat Allah. Tapi kalau Tuhan ingatkan untuk berperang. Kita harus berperang. Dan kita akan rebut apa yang menjadi bagian kita. Amin, saudara ya. Saudara, itu doa. Ya, doa itu adalah menangkap perintah Tuhan. Dalam keintiman. Ya. Dan kemudian kita menjadi pelaksana Tuhan. Saudara, yang kedua, mendengar suara Tuhan, saudara ya. Itu bisa lewat hati. Seringkali anak-anak Tuhan tidak memperhatikan lewat hati. Alkitab berkata pada waktu Daud sembunyi, Saul di depannya. Saudara ya, saudara pasti pernah tahu ceritanya itu. Daud mau potong jubahnya Saul. Hatinya berdebar-debar. Dan dia tahu bahwa Tuhan tidak memperbolehkan. Jadi Tuhan bicara lewat hati kita. Amin. Banyak orang tidak memperhatiin. Siapa yang pernah pagi-pagi hatinya sudah tidak enak? Coba, pernah punya perasaan itu? Pernah kan? Dan kita pikir itu bukan Tuhan, biasa-biasa saja.
Seharusnya begitu saudara tahu pagi itu perasaan saudara tidak enak. Saudara perang dan perang dan perang. Atau saudara tanya, apa ini Tuhan? Maka segala yang jahat bisa terlalu. Saudara sekali waktu saudara. Ya, pagi-pagi perasaan saya tidak enak sekali. Saya mulai doa nyembah Tuhan, saya bilang ada apa ini? Tuhan bilang tutup bungkus suamimu, tutup bungkus suamimu. Saudara saya mulai berdoa tutup bungkus suami saya. Saudara pada waktu suami saya pulang kerja, dia bilang, aduh hari ini saya 3 kali mau kecelakaan. Tapi suatu pertolongan Tuhan yang luar biasa. Rasanya mustahil, tapi terus terlewat. Aneh. Dia bilang, saya tuh enggak tahu kenapa. Tiba-tiba ada truk nyelonong, ada motor nyelonong. Saya bisa enggak lihat ada orang nyebrang. Tapi Allah luputkan saya. Saudara, karena kita berjaga-jaga. Amin, saudara. Ini doa. Nangkep yang dari Tuhan. Dan sekali lagi lakukan. Jadi Tuhan bisa bicara lewat hati. Tuhan tidak langsung bicara sama saya, saudara. Dengan suara keras, hey, tutup bungkus suamimu. Enggak, saya cuma hati saya tidak enak. Terus yang saya rasa cuma suami. Jadi saya tutup bungkus. Saudara. Kemudian yang ketiga, Allah bisa bicara, saudara, lewat mimpi. Nah, ini banyak mimpi tidak diperhatikan. Mimpi itu ada 3. Satu dari diri kita sendiri. Ya, karena kebanyakan mikir kebawa mimpi. Karena nonton film mimpi. Ya, misalnya. Karena kesel sama suami mimpi. Bisa saudara. Yang kedua bisa dari iblis. Saudara, mimpi yang dari iblis itu biasanya menekan. Mencekam. Ada orang yang berkata setiap kali kok saya mimpi ya Bu. Kayak ditimpa bantal atau apa sesak nafas saya. Dan tidak bisa, susah rasanya untuk bangun. Itu mimpi dari iblis. Kalau itu sering terjadi, berarti saudara belum berkemenangan. Ada sesuatu dalam hidupmu yang masih terikat. Itu perlu diputuskan. Ada orang yang mimpi jatuh berkali-kali, saudara ya. Set gitu saudara. Sampai ngeri sekali. Itu juga tanda bahwa ada sesuatu yang terikat dalam hidup ini. Saudara belum diputuskan. Saudara ada mimpi-mimpi yang dari iblis. Tapi ada yang mimpi dari Tuhan. Mimpi yang dari Tuhan itu jelas. Membekas dan kebanyakan simbolik, saudara. Simbolik. Dan pada waktu saudara menangkap mimpi itu, saudara harus belajar untuk menangkapinya. Anak kecil, orang tua. Tuhan bisa pakai siapa saja. Tuhan bisa pakai anak kita, keluarga kita, pembantu, siapa saja untuk bicara. Sekali waktu anak saya bangun, saudara yang nomor 2 namanya Joshua, umur 8 tahun. Dia bangun dan dia berkata, "Ma, saya mimpi. Mau ada kecelakaan, mau nabrak saya." Wah, saya langsung tahu. Tuhan mau berkata, berjaga-jaga. Terus anak saya sendiri langsung bilang, "Ma, urapi, Ma, urapi." Saya ambil minyak, saudara ya. Saya berdoa, anak saya mengurapi dirinya, saya juga ikut tumpang tangan. Karena saya ajar setiap kami berjalan di dalam kebenaran. Saudara, pengurapan, ya, ngusir setan. Saudara, tumpang tangan. Itu bukan pekerjaan hamba Tuhan tok yang full time. Atau yang disebut pendeta atau evangelis. Tapi pekerjaan semua anak-anak Tuhan. Amin. Alkitab berkata tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Saudara orang percaya? Saudara punya tanda-tanda itu. Punya otoritas itu. Dari anak kecil sampai orang dewasa. Saudara dan anak saya mengurapi. Dan saya ikut berdoa. Dia berangkat sekolah. Pulang sekolah dia cerita, saudara. Tadi mas saya berangkat sekolah sama temen, ya, tiba-tiba ada motor itu nyeleweng jalannya. Motor jalan santai, anak saya kalau berangkat sekolah itu jalan kaki karena dekat. Tiba-tiba ada motor, saudara. Ya dia bilang motor itu baik-baik loh di jalan. Tiba-tiba oleng, tiba-tiba nabrak temennya, saudara. Dia berkata, saya tahu seharusnya iblis itu mau nyerang saya. Tapi karena saya sudah diurapi, itu kena teman saya. Saudara hati-hati, iblis itu terus mengintai. Karena Alkitab berkata, dia itu seperti singa yang mengaum-ngaum, mencari orang yang bisa ditelannya. Betul? Saudara kita harus berjaga-jaga. Nah Tuhan bisa bicara lewat banyak hal yang lain. Lewat nubuatan, lewat pikiran, lewat malaikat, lewat roh kudusnya. Banyak saudara. Tapi saya mau supaya setiap dari saudara mulai menangkap. Mulai belajar mendengarkan Tuhan. Maka doamu akan berubah.
Bukan lagi menjadi doa yang laporan satu arah, tapi doa yang dua arah. Doa yang membuat kita menjadi pelaku dan pelaksana daripada kehendak Tuhan. Amin, saudara. Doa itu membuat adanya persatuan. Kita lihat yang selanjutnya, kita lihat kembali di dalam Kejadian 25. Kejadian 25, saudara. Kita lihat ayat yang ke-22 sekarang. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya. Dan ia berkata, jika demikian halnya mengapa aku hidup? Dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, 2 bangsa ada dalam kandunganmu. Dan 2 suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat daripada yang lain. Dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Kita loncat ayat 27. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang. Tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Ishak sayang kepada Esau, sebab ia suka makan daging buruan. Tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Sampai di situ dulu. Saudara, kita lihat dari satu rahim, dari satu ibu dan satu bapak. Tuhan ciptakan 2 bangsa, 2 pribadi, 2 temperamen yang berbeda. Betul? Saudara, kalau kita lihat anak kita, saudara pasti ada di sini yang punya anak 3 atau 4. Tidak ada satu orang pun yang persis sama. Tidak ada anak kita persis sama, ya semuanya sama, sifatnya sama, tidak kan? 3 anak, 3 beda, 3 sifat, 3 kepribadian, 3 temperamen. Kalau Tuhan suka persatuan, orang berpikir, kenapa tidak dibuat semua sama supaya ada persatuan? Karena persatuan bukan kesamaan. Persatuan adalah perbedaan yang saling melengkapi. Ingat itu. Persatuan, sekali lagi, bukan identik atau sama dan sebangun. Tapi persatuan adalah perbedaan yang saling melengkapi. Amin, saudara. Saudara, persatuan itu seperti puzzle. Saudara pernah lihat puzzle? Ya, punyanya anak kecil yang cengkung, bola, bulat. Saudara, nanti kalau digabung-gabung jadi satu gambar besar. Kalau saudara lihat setiap puzzle, satu dengan yang lain itu berbeda, betul? Tidak ada yang sama. Yang satu benjol, satu cekung. Yang satu merah, kuning, hijau. Ya. Satu mungkin biru, putih. Tapi pada waktu digabungkan semuanya, itu menjadi satu gambaran yang utuh. Itu persatuan. Persatuan itu seperti tubuh kita. Mata beda banget dengan kaki. Coba di sini ada yang bisa ceritain apa persamaannya mata dengan kaki. Coba apa? Samanya apa? Hidung itu loh, samanya apa sih sama tangan? Usus apa samanya sama jantung? Tidak ada samanya kan? Tapi itu dibangun menjadi satu persatuan dalam tubuh kita. Jadi mulai bersyukur untuk perbedaan. Bersyukur kalau anakmu beda satu-satu, istrimu beda. Bersyukur kalau gerejamu beda dengan gereja Betani. Beda dengan Pantai Kosta mungkin. Beda dengan Isa Al-Masih, bersyukur. Karena itu memang dibuat Tuhan untuk membuat persatuan. Amin. Coba mulai bersyukur buat, kita bilang begini ya. Aku bersyukur kamu beda sama aku. Coba bilang sama kiri kanan ya. Aku bersyukur gitu ya. Kalau kamu beda ya, bersyukur ya. Syukur kalau beda, kalau sama enggak dibutuhkan. Ya, bersyukur kalau beda, saudara ya. Saudara lihat dan ada yang sama di sini kan? Beda. Ya. Kalau sama enggak butuh 2 orang, 1 aja cukup. Saudara ya. Karena kita beda, kita bisa saling melengkapi. Amin. Jadi kalau istrimu cerewet, bersyukur. Amin. Karena dia cerewet, saudara pendiam. Ya. Saudara bersyukur kalau pikiran kita beda. Bersyukur. Ya, kalau cara pandang kita beda. Bersyukur, saudara ya. Kalau saudara pendapat kita beda, bersyukur. Karena sekali lagi
perbedaan membuat kita saling melengkapi. Satu begini. Perbedaan yang ditanggapi dengan kekanak-kanakan itu memecahkan dan menghancurkan. Tapi perbedaan yang ditanggapi dengan kedewasaan itu memperkuat dan itu meningkatkan. Tergantung saudara. Apa saudara mau tanggapi perbedaan itu dengan sifat kekanak-kanakan? Nah, saudara tanya sifat kekanak-kanakan itu apa? Selalu berpikir cuma salah satu yang benar. Tidak ada. Kita sama-sama. Sebagai contoh saudara, kami di rumah itu punya pribadi yang berbeda sekali. Ya, saudara dari suami, istri, anak-anak semua berbeda. Saudara saya ini orangnya kalau istilah temperamen ya, sanguin, lebih banyak saudara. Artinya lebih banyak, gampang lah gitu ya. Pokoknya dinikmati, lihat gimana nanti. Saudara kalau suami saya itu lebih banyak flekmatis. Jadi saudara, apa-apa saudara ya, itu hati-hati. Diteliti dulu saudara ya. Direnungkan, dipikir banyak saudara. Saudara anak saya yang pertama, namanya Stephen saudara ya, itu melankolis. Jadi saudara dia cenderung menyukai sesuatu yang sudah pasti. Dia takut mencoba yang baru. Ya, saudara dia juga seringkali khawatiran, saudara. Dia melankolis sekali, saudara. Saudara dia selalu maunya yang pasti-pasti aja lah, gitu ya. Saudara, kemudian dia selalu, saudara, masuk di hati, saudara. Gak bisa keluar, saudara. Anak saya yang Joshua itu koleris sekali, saudara. Jadi ku tahu apa yang ku mau, itu koleris, saudara ya. Pantang mundur, saudara ya. Maju tak gentar, saudara ya, itu yang koleris. Nah saudara, seringkali itu bisa membuat perpecahan. Tapi saya bersyukur, itu membawa persatuan dalam hidup kita. Saudara itu membuat justru keluarga kita jadi makin kuat. Karena perbedaan itu. Perbedaan itu. Misalnya aja soal mau makan di mana, saudara ya. Hanya soal mau makan di mana. Saudara, saya cenderung menyukai apa yang baru. Nah, sehingga saya pengen nyoba, saudara. Yang anak saya yang melankolis, karena dia melankolis, maunya yang lama, yang pasti aja. Yang sudah pasti enak lah, jangan nyoba yang baru. Ya, jadi kalau dia sudah suka restoran A, bisa seumur hidup A terus, saudara ya. Karena dia maunya yang pasti-pasti. Sedangkan suami saya lain lagi, karena dia flekmatis, ngitung, cari yang murah, ya, yang deket, yang tidak macet. Sampai parkir pun dipikir yang parkirnya mudah, saudara ya. Karena dia flekmatis sekali, saudara. Dia tidak mau tantangan, dia maunya yang apa ya, dihitung semuanya, saudara ya. Sedangkan si koleris, saudara, selalu pengennya saudara. Anak saya yang kecil itu pengennya justru apa? Yang enak, mahal pun tidak apa-apa, yang penting enak. Hari ini aku mau apa? Itu, saudara ya. Tetapi itu membuat kita bersatu, saudara. Karena seringkali, saudara, saya ngajuin usulan. Kita nyoba yuk di situ. Suami saya mulai mikir, oh di situ bolehlah kalau hari ini, karena hari ini tidak macet. Tapi kalau hari lain jangan macet. Nah, ya, suami saya mulai mikir lagi, ya di situ baguslah, sekalian bisa jalan-jalan praktis misalnya. Dia mikir. Saudara, kemudian anak saya yang pertama bilang, tapi enak enggak, ya, panas enggak, ya. Karena dia selalu mikir dari yang negatifnya, saudara ya. Dia banyak khawatirnya. Nanti udah ke sana taunya penuh, ya. Dia mikir dari yang negatifnya. Saudara, dan tapi saudara, anak saya yang kecil yang selalu berkata, sudahlah, nanti ada banyak pilihan, dia yang ambil keputusan. Saya rasa dari begini putusannya begini aja, katanya ya. Saudara, sampai kami kadang-kadang bilang, kamu tuh yang paling kecil tapi kok yang mutusin. Dia bilang, ya katanya, selalu harus ada kan, katanya, yang memberi keputusan, katanya ya. Tapi kami bersatu, kami bersatu kenapa? Kami tahu sifat itu tidak boleh, saudara, saling memecahkan, tapi harus saling membangun. Amin. Saudara, dulu saya sama suami saya banyak berantem. Kenapa? Karena kami tidak dewasa, saudara. Ya kami tidak dewasa. Salah satunya, saudara, soal kecil aja, pendidikan anak, saudara. Suami saya itu orangnya seperti tadi saya, semuanya dihitung. Jadi dia pengen makan, anak-anak itu makan yang sehat. Dia tidak pengen misalnya anak itu makan di pinggir jalan. Dia tidak pengen anak-anak makan fast food yang kayak Kentucky, saudara ya, kemudian McDonald.
Dia tidak pengen sebenarnya anak-anak itu makan saudara di restoran yang banyak vetsinnya. Dia tidak suka saudara, anak-anak saya juga makan kayak ciki, citos ya. Sesuatu yang istilahnya tidak sehat. Sebaliknya saya itu pengen saudara ya, anak saya gampang. Jadi harus bisa makan dari yang pinggir jalan sampai restoran yang paling mahal. Ya. Anak saya harus bisa makan saudara. Dari makanan Belanda, Indonesia, saudara ya, Chinese semua harus bisa makan. Anak saya tidak boleh saudara dikit-dikit sakit tenggorokan. Karena tidak biasa kena ciki citos. Jadi harus makan semuanya. Saudara kalau itu tidak dihadapi dengan kedewasaan. Bisa berantem. Tapi sekarang kami menghadapi dengan kedewasaan. Anak saya bahkan mengerti. Dia bilang begini. Kalau sama papa makan yang sehat. Kalau sama mama ya menghadapi dan membangun kekebalan. Ya. Saudara bagus. Saudara dan kami sama-sama saling mengerti. Saudara dua-duanya kami buat. Anak saya makan yang sehat kalau pergi sama ayahnya. Ya, kalau pergi bersama jelas ikut suami. Karena suami kepala keluarga. Tapi pada waktu pergi sama saya, anak saya udah tahu. Kalau pergi sama mama makannya junk food. Ya, atau makannya pinggir jalan ketoprak. Saudara ya. Kenapa? Karena saya mau ajar anak saya bisa makan apa saja. Daya tahannya harus kuat. Saudara, dan dua-duanya itu saling melengkapi. Saling melengkapi. Saudara, dan itu ada dalam segala bidang. Saya banyak jejelin anak saya perkara yang rohani. Suami saya banyak jejelin perkara yang ilmiah. Saudara, perkara yang duit. Saudara, anak saya umur 9 tahun sudah bisa ngitung apapun. Pikirannya banyak duit. Saudara mungkin bilang, jadi masa duitan? Enggak. Suami saya ngajar lewat realita. Salah satunya misalnya suami saya ajar begini. Kalau kamu mau sukses, mesti kerja keras. Mesti pintar. Ya, mesti punya skill. Terus suami saya misalnya lihat bola, anak saya suka bola. Dia lihat nih, ya. Beckham tuh gajinya 9 triliun misalnya gitu ya, setahun. Kenapa? Karena dia latihan bola dari kecil. Dia tahu destininya. Dia punya ketekunan. Setiap hari main bola 6 jam. Suami saya bilang sama anak saya, kamu mau jadi apa? Kamu harus tahu. Dan hidup ini tidak cuma duduk tenang. Tapi hidup ini perjuangan. Saya suka. Tapi saya ajarin sesuatu yang berbeda. Saya bilang, kamu boleh kerja keras. Boleh pintar. Boleh berjuang. Kalau tanpa berkat Tuhan. Semuanya sia-sia. Saya bilang kamu latihan luar biasa kayak Beckham. Tiba-tiba kamu kesandung kakimu patah. Mau apa? Betul tak? Nggak bisa. Saya bilang lihat Totti. Kamu jagonya kayak begitu. Saya lihat setiap kali kami lihat pertandingan. Kami bicara tentang karakter. Saya bilang lihat Totti. Jago. Nggak punya karakter. Baru emosi ngeludah. Langsung dikeluarin. Nggak boleh main 3 kali pertandingan. Hancur. Kamu mau jadi apa? Kamu boleh pintar. Boleh hebat. Boleh berjuang tanpa karakter. No. Kami menyeimbangkan. Jadi saya mau berkata, kalau engkau punya kedewasaan, engkau tidak menentang perbedaan, tapi menyeimbangkan perbedaan. Amin, saudara. Apa yang tidak ada di pasanganmu, lengkapi, saudara. Bukan mengeluh, saudara. Nikmati apa yang di pasanganmu, nikmati apa yang ada di anakmu, nikmati apa yang ada di gerejamu, dan lengkapi. Amin. Artinya begini, kalau pendeta saudara, misalnya saudara tinggal dalam satu gereja, yang pendeta saudara sukanya doa, jangan dikritik bilang gini, doa sih boleh, doa terus kagak bisa bawain firman. Ya buat apa? Itu mengkritik. Tapi kalau saudara lihat, pendetamu bisanya doa, tapi kurang kuat dalam firman. Bilang, Pak, gimana kalau sekali-sekali kita panggil hamba Tuhan dari luar? Melengkapi, amin. Tapi jangan dibandingkan. Kalau dibandingkan sakit hati. Kita tahu bandingin gini, begitu selesai hamba Tuhan dari luar khotbah ngomong gini, tuh itu baru khotbah. Nggak kayak pendeta kita, bukan khotbah itu mah, katanya ya. Ngantuk katanya. Ini namanya bikin sakit hati, ya saudara ya. Saudara, kita itu tidak dipanggil untuk membandingkan, tapi untuk melengkapi. Amin. Saudara punya pendeta yang tidak bisa manajemen, ya.
Bisanya cuma ngeluarin duit, bagus. Daripada pendeta pelit lebih susah loh saudara ya. Ya banyaklah jadi bendahara-bendahara. Orang-orang yang bisa membantu gereja untuk manajemen. Tidak mungkin saya sendiri. Saya bersyukur saudara. Saya punya tim. Punya orang-orang yang mengerjakan apa yang tidak pernah bisa saya kerjakan. Saudara, saya ini bukan orang yang tekun saudara. Saya suka yang baru. Tapi saya bukan orang yang tekun. Tapi saya punya ribuan, puluhan, ratusan orang-orang yang mau tekun mengerjakan hal-hal yang kecil. Saya bisa masak, tapi tidak suka masak. Tapi saya punya puluhan tukang-tukang masak di tempat kami. Ya, saudara, tanpa pemasak-pemasak itu, pelayanan saya tidak bisa berjalan. Kenapa? Karena pelayanan yang Tuhan berikan dalam hidup kami adalah salah satunya memberi makan ribuan orang. Butuh pemasak yang handal. Saudara. Saya suruh setiap hari masak, frustasi. Ya. Karena itu saya membutuhkan orang lain. Sekali lagi, lengkapi perbedaan. Bukan mengkritik dan mengeluh karena itu. Amin, saudara. Esau berbeda dengan Yakub. Dikatakan Esau ini sukanya berburu. Tuhan menciptakan Esau, betul? Dan Yakub itu sukanya tenang, diam di rumah. Tuhan yang menciptakan Yakub, betul? Tuhan menciptakan dua-duanya. Berarti Tuhan yang menciptakan pasanganmu, Tuhan yang menciptakan setiap anak-anakmu dengan setiap perbedaan. Yang berburu harus ada, ya. Di dalam sebuah gereja kalau tidak ada yang berburu, berburu ini punya tujuan ke depan. Lari, ngejar, punya skill, saudara ya, punya visi harus ada. Tapi yang sifatnya kayak Yakub, tenang, menggembalakan, memelihara, ya, punya hati yang sabar harus juga ada. Di dalam gereja Allah akan bangun, himpunkan. Di dalam keluarga Allah akan bangun dan himpunkan sesuatu yang berbeda satu dengan lain. Itu akan menyempurnakan kita. Bersyukur sekali lagi untuk setiap perbedaan. Yang ketiga, saudara. Kita lihat bagaimana perbedaan itu, saudara ya. Setelah perbedaan membuat kita dilengkapi, kita lihat bagaimana kita harus bersatu. Kita lihat sekarang Kejadian 26, saudara. Ayat 12. Kita lanjutkan ayat 12 sekarang. Kita lihat dari hidup daripada Ishak. Maka menaburlah Ishak di tanah itu. Dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan. Saudara, yang ke berapa tadi ya? Yang ketiga, saudara. Saudara, kalau yang pertama, saudara, kita harus berdoa. Yang kedua, kita harus, saudara tadi, apa saudara yang kedua? Menghargai setiap perbedaan. Saudara, yang ketiga, saudara, kita harus menabur. Saudara, persatuan tidak bisa terjadi kalau saudara dan saya tidak menabur. Menabur ini bukan masalah duit, tapi menabur ini menabur kasih, menabur perhatian, menabur, saudara ya, sukacita, menabur apa saja, saudara, yang positif. Ada banyak orang pengen persatuan tapi tidak pernah menabur, saudara. Dan tidak terjadi apa-apa. Saya masih ingat pada waktu itu, saudara, saya tinggal di Belanda. Dan saya ada dalam sebuah persekutuan yang pertama kali saya datang. Persekutuan yang dingin sekali. Persekutuan yang isinya itu gosip. Jadi satu dengan yang lain itu saling menggosipkan. Satu dengan yang lain itu, saudara, saling iri. Bersaing satu sama lain. Wah, enggak tahu, suasananya itu enggak enak, dingin. Saling menjatuhkan, saudara ya. Sindir-sindiran, enggak enak lah, saudara. Dan kemudian kalau datang ke kebaktian, saya mulai liatin. Yang wajahnya lapar. Kelihatan kan orang wajah lapar itu kelihatan ya. Coba lihat sebelahmu ada yang wajahnya lapar gitu ya. Nah, saudara, kan kelihatan ada orang yang wajahnya lapar, saudara ya. Saudara, kalau sudah wajahnya lapar, saya kasih pisang goreng misalnya. Ada yang wajahnya itu capek, lesu, saudara. Saya kasih apel. Ada yang wajah stres. Saudara pernah lihat wajah stres ya? Stres, enggak bisa ketawa, saudara. Saya kasih kaset, saudara. Ada yang wajahnya, saudara ya, itu wajah, saudara, tertekan, ya, atau marah. Saya kasih yang sepele lah, batas buku. Saudara, mereka sering nanya, "Loh, kenapa kamu ngasih?" Enggak apa-apa, pengen aja ngasih, ya.
Saudara, dalam waktu seminggu, saya sudah menuai. Rupanya orang itu sungkan kalau dia petok, kan saudara ya. Mereka mulai bawa juga. Jadi minggu depannya, saudara ketemu lagi. Mereka bawain buat saya, tapi rupanya mereka sungkan kalau cuma bawa buat saya, buat yang lain. Jadi mereka mulai, itu kayak menular cepat sekali. Setiap kali orang datang, tidak cuma dengan tangan kosong. Tapi mereka mulai bawa bunga, bawa mangga, bawa makanan, kan mulai share. Dilihat yang temannya dikasih, saudara. Saya mulai teruskan itu dalam waktu sebulan. Itu berubah suasana. Suasana yang dulunya kaku, tidak saling kenal. Suasana yang penuh gosip berubah. Menjadi saling mengasihi, care satu sama lain. Sampai ada satu anak yang paling kaku di tempat kami. Itu bisa datang laki, ini tidak pernah saudara senyum. Bisa datang bawa bunga, saudara. Saya masih ingat kira-kira 10 biji. Saya sampai kaget, sejak kapan dia berubah saya tidak tahu. Dan setiap wanita yang datang dikasih bunga satu-satu. Ya. Saudara, sampai kami berkata, sejak kapan kamu jadi romantis seperti ini? Dia bilang, saya belajar untuk menyalurkan perhatian dan kasih Kristus. Saudara, berubah. Suasana berubah, kami jadi sering kali ketemu bareng. Ngobrol bareng, makan bareng. Kami bisa cerita sampai hal-hal yang paling kecil. Saudara, kalau kita menabur, kita akan menuai. Amin, saudara, menabur. Di dalam keluarga. Ya, seringkali orang Indonesia itu sampai lupa muji anak-anak. Pernah enggak saudara muji anakmu? Muji istri atau suami. Kita pikir sudah biasa. Bertahun-tahun, saudara. Ya, tidak bisa, kita harus saling memuji. Pernah enggak saudara? Memberikan yang spesial buat anak istri. Ya, buat Pak Pendeta. Ya. Jangan saudara, pendeta itu cuma terus harus memberi. Tapi jemaat perlu memberi. Pernah enggak kita menabur buat orang-orang yang di dekat kita? Ya, kasih sesuatu. Saudara, mungkin saudara bisa bawa amplop. Ya. Kemudian isiin saudara uang sedikit. Atau kemudian saudara ayat. Pada waktu di gereja berdoa. Kepada siapa uang ini kita harus berikan. Bukan masalah jumlah saudara. Masalah perhatian. Masalah care satu dengan yang lain. Kalau saudara persatuan itu terjadi, mulai dari kita menabur. Amin. Saudara, demikian juga dari gereja ke gereja yang lain. Pernah enggak sih gereja ini memberkati gereja yang lain? Saudara, pernah enggak kita nyumbang buat gereja yang lain? Saudara, atau kita berkata yang penting gereja kita maju. Yang penting gereja kita bertumbuh. Yang penting gereja kita hebat, tapi kita enggak peduli yang lain. Saudara, pada waktu kita menabur, buka. Ya. Kalau ada masalah gereja lain, kita dukung habis-habisan. Ada KKR, kita dukung. Ya, kita dukung dengan apa? Mungkin orang yang hadir, mungkin dengan pemain musik, dengan WL, dengan apa yang ada. Kita lihat akan luar biasa. Persatuan itu akan luar biasa. Saya masih ingat saudara, pada waktu itu kami butuh bus. Kami butuh bus. Saudara, dan kami butuh untuk mengangkut anak-anak itu, anak-anak jalanan, anak-anak miskin ke tempat pelayanan kami. Tapi saudara, kami tidak punya banyak uang. Kami sudah berdoa ngumpulin, terkumpul 5 juta. Ya lumayanlah 5 juta bisa buat beli sekrupnya sama bannya. Nah, tapi buat bus kan tidak banyak saudara, itu tidak banyak. Harga bus itu 167 kurang lebih saudara, juta. Saudara yang baru ya. Sedangkan kami cuma punya 5 juta. Sekali waktu, saudara datang seorang pendeta, Pantai Costa ke rumah saya ngobrol. Terus dia bilang, Bu, hari ini tuh saya mestinya bayar mobil, ya tukar mobil, tapi duitnya kurang 5 juta. Ya. Saya itu sudah belajar saudara dari Tuhan. Tuhan itu tidak banyak ngomong, tapi Alkitab berkata tidak ada satupun yang kebetulan, betul? Jadi kalau saya punya 5 juta, pendeta lain ngomong 5 juta kurangnya, itu berarti Tuhan ngomong begini, daripada nganggur tuh duit 5 juta, tabur aja ke pendeta lain. Ya. Saudara, pendeta ini bilang kami mau tukar kijang. Ya. Dari kijang yang kuno ke kijang yang baru. Saya sudah kumpulin uang tapi kurang 5 juta. Dan saat itu saya senyum, saya bilang, Bapak datang di saat yang tepat kepada orang yang tepat. Dia bilang, kenapa? Karena saya pas punya 5 juta. Saya bilang ya. Nah, dari pelayanan. Saudara, saya ambil, saya kasih tuh 5 jutanya. Wah, dia bilang terima kasih Bu. Kita ini harus saling nabur.
Jangan bilang ya itu urusan gereja lain, beban gereja lain. Nabur. Maka kita akan menuai dengan banyak berlimpah. Yang luar biasa begitu kami menabur. Beberapa bulan kemudian. Ada dari Surabaya berkata, Bu, pesan mobil, bus. Loh gimana? Tuhan gerakkan. Nanti saya bantu. Dan Allah genapi. Kami sekarang sudah punya bus. Amin, saudara ya. Allah itu luar biasa. Kalau saya tidak pernah nabur 5 juta itu. Saya rasa tetap 5 juta terus, saudara ya. Tapi karena kita nabur, cepat. Nabur, saudara. Tabur dalam hidup ini, saudara. Kepada banyak orang. Banyak gereja, banyak keluarga. Saudara akan menuai berlipat kali ganda. Saudara kita lihat ayat yang ke-43. Ayat 43 di dalam Kejadian 26 bunyinya demikian. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Saudara, di dalam Alkitab saudara dikatakan ada orang yang menyebar harta, tetapi dia bertambah kaya, saudara. Tapi ada orang yang menghemat begitu rupa, tetapi tiap hari tambah miskin, saudara ya. Nah saudara, kalau saudara mau kaya, saudara itu harus menyebar harta, saudara. Saudara, apa ini artinya, saudara? Supaya saudara itu tambah lama kian kaya. Saudara, setiap dari kita itu ada harta yang Allah taruh dalam hidupmu. Ada talenta yang Allah taruh dalam hidupmu. Ada kelebihan yang Tuhan taruh dalam hidupmu. Ada kekayaan yang Tuhan taruh dalam hidupmu. Dan ini harus kita sebarkan, saudara. Maka saudara akan menjadi tambah lama, tambah kaya. Amin. Saudara, coba kita cari talenta kita. Setiap orang itu punya talenta yang khusus, saudara. Saudara, dan kalau kita mau ada persatuan, talenta itu harus dikembangkan. Talenta itu harus dikembangkan untuk memberkati yang lain. Bukan untuk memberkati diri kita tok. Bukan untuk memberkati keluarga kita tok. Bukan untuk memberkati yang namanya gereja kita aja. Tapi kita memberkati yang lain. Misalnya saudara, ada gereja yang kuat dalam hal ekonomi. Berkati gereja-gereja di sekitar kita. Saudara, ada gereja yang kuat di dalam bidang misalnya LCD, saudara ya. Saudara, kalau misalnya dia itu bagian komputer jago, gambarnya bagus-bagus, ya untuk ngeset bagus, coba bagiin sama gereja lain. Jangan bilang justru itu kelebihan gereja kita, ya jangan sampai yang lain tahu katanya ya. Saudara, bagus. Saudara, beberapa gereja di Jakarta, saudara, setiap firman Tuhan itu langsung diketik, saudara. Jadi misalnya saya ngomong tentang persatuan, poin 1, 2, 3, 4 itu langsung diketik. Jadi setiap kali itu langsung disorot terus. Karena menurut penyelidikan, bukan Alkitab, berkata bahwa orang itu mendengar cuma bisa menangkap 40%. Tapi orang melihat, saudara, dia bisa menangkap sampai 70%. Nah kalau ini digabungkan antara mendengar dengan melihat, hasilnya akan lebih sempurna. Amin, saudara ya. Karena itu beberapa gereja selalu membuat itu sekarang, sudahan. Mereka yang sudah punya seperti ini, begitu dengar, ambil resuminya. Ambil saudara langsung poin-poinnya disorot. Saudara, beberapa gereja berbuat lebih lagi bagus. Mereka begitu selesai khotbah, saudara sudah keluar. Semua resuminya langsung di print, saudara ya. Langsung dicetak, disebarkan. Supaya pulang itu bisa dibaca lagi, direnungkan lagi. Nah, kalau misalnya ada kelebihan soal itu, bagiin. Supaya kita memberkati yang lain, saudara. Mungkin ada yang gereja yang punya kelebihannya di lagu. Setiap lagu baru tahu. Nah, ya. Saudara, pemimpin-pemimpin pujiannya, pemain musiknya, pokoknya canggih. Mengikuti pergerakan lagu baru. Tapi ada yang gereja kan, saudara, yang lagunya itu terus, saudara. Dari zaman dulu kala sampai sekarang lagunya cuma lagu Tuhan Yesus tidak berubah, saya juga, gitu ya. Tuhan Yesus boleh tidak berubah, kita harus berubah, saudara ya. Karena Yesus sudah sempurna, kita belum sempurna. Saudara, nah ada gereja yang tidak berubah-ubah, saudara, lagunya itu juga sampai saya kadang-kadang bilang, heran ya, saya ke gereja ini sudah 5 tahun yang lalu, lagunya masih ini. Saya bilang, kenal lagu karya yang terbesar? Enggak. Ya, kenal lagu ini yang lagi ngetop nih, hidup ini ku letakkan? Enggak, katanya ya. Kenapa saudara? Karena dia kelemahannya di situ. Butuh gereja lain. Jangan ngetawain tok. Jangan bilang tahu itu gereja lagu kuno, katanya ya. Saudara, tapi kita bagi.
Pemain musiknya dibagi. Ada satu kesaksian, saudara. Ada sebuah gereja, saudara, dia cuma punya satu pemain keyboard. Saudara, dia cuma punya satu pemain keyboard, tak punya 2, 3 kayak gereja-gereja yang lain. Nah, sekali waktu, saudara, pemain keyboardnya ini bilang, Bu, Pak, saudara. Dia bilang, Bapak Pendeta, saya mau minta izin, ya. Buat hari Minggu ini, saya tidak ikut ke kebaktian, ya, tidak bisa pelayanan. Tetapi saya mau ikut melihat konser, ya, dari musik lain. Dan juga mau ikut gabung di sana, latihan di sana. Wah, pendetanya bilang, tidak bisa. Masa? Katanya ya. Gereja cuma pakai gitar, ejreng-ejreng. Katanya ya. Ini kebaktian raya, tidak bisa. Pokoknya ya, kamu tiap minggu harus standby di situ, kecuali sakit keras. Katanya ya. Saudara pokoknya tidak boleh. Saudara akhirnya, saudara dia tetap di situ. Dan anehnya saudara, gereja itu tidak pernah ketambahan pemain musik. Keyboardnya satu terus saudara. Dan makin hari makin loyo, makin mati, saudara. Lesu. Gereja yang lain persis sama. Cuma punya satu, saudara. Tapi pada waktu itu, saudara, anak buahnya ini bilang, Pak, saya dengar loh, di situ mau ada konser, ya, dan dicari gabungan pemain-pemain musik keyboard, ya, buat sama-sama main. Ya boleh enggak? Tapi berarti saya cuti sebulan karena mau ikut. Ya, gabungan dan ikut tur. Pendetanya ngomong, pergi, ya, berkati yang lain, ya, kamu jadi wakil kita untuk persatuan, katanya. Nanti sebulan Pak, berarti tidak punya pemain keyboard, tidak apa-apa, pakai gitar bisa. Kalau tidak ada gitar, akapela, tidak apa-apa, katanya ya. Yang penting ada semangat persatuan, katanya. Saudara pergi. Dia ketemu di sana, saudara, sama banyak latihan sama-sama. Wah, pulang bawa api, saudara ya. Main keyboardnya lebih bagus lagi, bawa lagu-lagu baru. Bukan cuma itu, karena di sana kenalan dengan banyak pemain-pemain keyboard, pemusik-pemusik. Akhirnya kenalan lagi sama yang lain. Oh, dia ajak untuk pelayanan sama-sama. Sekarang, saudara, gereja ini sudah punya 4 full tim, saudara ya, musik. Ya, jadi 4 full. Pemain musiknya, gitarnya, semuanya 4 tim bisa ganti-ganti. Kenapa saudara? Karena yang satu punya hati yang kaya. Hati yang kaya pasti rela berbagi. Hati yang miskin itu selalu egois buat dirinya sendiri. Saudara, nah banyak kali kita ini tidak punya jiwa yang kaya, saudara. Saudara, kita tidak pernah bisa mengasihi. Kenapa kita bilang begini? Saya aja nggak pernah dikasihi. Kenapa saya mesti mengasihi orang lain? Ya. Kita tidak bisa perhatian. Karena kita berpikir, saya sendiri tidak pernah diperhatiin. Bagaimana mungkin saya merhatiin orang lain? Saudara, kenapa jiwanya miskin? Dia merasa tidak punya apa-apa. Tapi coba lihat dalam hidupmu. Setiap orang ada punya sesuatu. Saudara, saya ketemu seorang ibu. Ibu ini sudah tua, tidak punya rumah, tidak punya anak, tinggal sendirian. Menurut saya ibu ini miskin. Tapi pada waktu saya ngobrol, aduh saudara, ibu ini kayanya luar biasa. Saudara, bukan kaya duit, tapi hatinya, rohnya, jiwanya itu kaya. Ibu ini kerjaannya cuma mijet, ya, dari muda mijet, saudara. Saudara, dia bilang, saya cuma bisa mijet, Bu. Saya enggak apa-apa, enggak punya rumah, enggak punya apa-apa. Tapi saya tahu Tuhan berkati saya dengan karunia mijet. Saudara, dia tawarkan pijetannya itu buat anak-anak Tuhan yang capek. Pemain musik yang habis ngedram kan pegel semua, ya. Ditawarin, mau enggak saya pijet, katanya, saudara. Dia mijet banyak orang di gereja itu, saudara, dan orang-orang di sana memberkati dia baik dengan uang, dengan makanan. Sampai sekali waktu, saudara, ada seorang keluarga yang pindah ke luar negeri. Dan rumahnya itu enggak mau dijual dulu, saudara. Rumahnya ditaruh di Indonesia. Dia panggil ibu pijet ini dan bilang, Bu, saya sudah kenal ibu bertahun-tahun. Ya, ibu itu orang yang setia. Sudah ibu pindah ke rumah saya, tungguin rumah saya. Dan ibu ini berkata, Bu, Tuhan itu baik ya. Di masa tua saya, ya, saya tidur di atas spring bed. Ya, dulunya di atas dipan. Ya, di masa tua saya dikasih AC. Satu rumah gede, Bu. Kulkas, makanan berlimpah, pembantu 4, katanya ya. Buat bersihin rumah, enggak ada siapa-siapa, cuma saya, katanya ya. Saya suruh jaga rumah. Dia bilang, aduh Tuhan itu baik ya Bu, baik sekali. Saudara, kenapa ibu ini, saudara, bertambah kaya dan makin lama makin kaya? Karena hatinya itu loh kaya, betul?
Tapi ada orang yang kita deket aja males. Kenapa baru dekat udah ngomong, aduh hidup ini susah ya. Persoalan saya banyak. Katanya ya. Habis dekat sama dia hidup tambah capek. Saudara ya. Saudara tergantung. Engkau ini punya hati yang kaya. Punya jiwa yang kaya atau yang miskin. Kalau engkau kaya akan bertambah kaya. Saudara ya. Kalau miskin apapun yang ada padamu diambil. Itu kata Alkitab bukan kata saya. Saudara. Saudara tahu cerita tentang 5 talenta? Ada 2 talenta, 1 talenta. Betul? Semuanya dapat kan? Yang 1 talenta diapain saudara? Disimpan. Dia mikir gini cuma 1. Ngapain? Belum nanti kalau hilang. Resiko. Sumputin aja deh. Selesai Tuhan datang kembaliin. Betul? Ini jiwanya miskin. Tuhan bilang karena engkau seperti itu. Malas. Jahat hatimu. Diambil. Yang 1 diambil dikasih ke siapa saudara? Yang 5. Betul? Lo sudah banyak, dapat lagi. Karena yang kaya akan kian kaya. Tapi ada orang-orang yang jiwanya ini miskin. Tak mau kerja karena mikirnya apa? Tak bisa. Ya. Tak mungkin berhasil. Ya. Saudara jiwanya miskin. Tak pernah bagi sesuatu. Saudara untuk memperkaya jiwa kita. Belajar. Ya. Ada banyak orang tak pernah mau belajar. Ya. Saudara jangan dipikir kalau saya sudah hamba Tuhan, sudah keliling, maka saya tidak belajar. Oh belajar. Saya dengerin banyak kaset hamba-hamba Tuhan. Ya saya banyak baca buku saudara. Kenapa? Karena saya mau belajar. Saya harus memperkaya dan memperkaya. Saya baca buku sekuler maupun saudara buku rohani. Saya belajar saudara. Saya belajar pada waktu saya ke luar negeri. Saudara saya belajar dari hamba-hamba Tuhan. Saya belajar dari kejatuhannya. Maupun keberhasilannya, saudara. Saya belajar, maka kita akan menjadi kaya dan makin kaya, saudara. Ya, saya berdoa supaya tidak ada satu jemaat pun yang stuck, tapi kita menjadi kaya, semakin kaya dan sungguh amat kaya. Betul, saudara ya? Setiap dari kita. Saudara kita lihat selanjutnya. Saudara belum selesai soal persatuan. Kalau saudara mau kuat di dalam persatuan, selain saudara harus memperkaya dan makin kaya, saudara. Kita lihat ayat yang ke-16. Lalu kata Abimelekh kepada Ishak, pergilah dari tengah-tengah kami, sebab engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa daripada kami. Jadi pergilah Ishak dari situ dan berkemahlah ia di lembah Gerar dan menetap di situ. Kalau saudara lihat, saudara nanti Ishak membalas Abimelekh dengan membuat satu jamuan buat dia. Saudara Ishak ini diusir, dikeluarkan, ditolak saudara. Tapi dia membalas saudara dengan membuat jamuan besar buat Abimelekh. Saudara kalau kita mau bicara soal persatuan. Tidak pernah persatuan itu terjadi tanpa gesekan. Tanpa ujian penolakan. Tanpa ujian saudara kesakitan. Kita pasti mengalami gesekan. Ya, saudara kita pasti mengalami penolakan. Kita pasti mengalami sakit hati, luka saudara, pasti. Kalau belum piring 2 saudara ya. Kalau dekat tapi belum sentuhan, tidak ada bunyinya. Betul? Kalau sudah nempel bunyi kan? Tang. Betul kan? Saudara lidah sama gigi satu tubuh. Siapa di sini yang belum pernah lidahnya kegigit sama giginya sendiri? Pernah tuh? Loh, satu tubuh kok bisa gigit loh ya? Loh normal. Jadi jangan pernah berpikir saudara, bahwa kalau saudara mau bersatu, saudara tidak akan pernah kegigit. Normal, saudara ya. Normal. Dan saudara ada seorang hamba Tuhan yang punya ilustrasi bagus soal lidah dan gigi. Saudara dia ngomong begini, lidah sama gigi tuaan siapa? Ayo, tuaan siapa? Lidah ya. Bayi lahir selalu sudah ada lidahnya, betul kan? Tapi bayi lahir tidak ada giginya, betul kan? Ya. Terus lidah sama gigi empuan mana? Lidah, saudara ya. Gigi keras, betul kan? Yang selalu nyakitin, saudara siapa? Lidah atau gigi? Yang nyakitin? Gigi. Lidah mana bisa nyakitin gigi? Ya enggak bisa, saudara ya. Gigi yang selalu gigit lidah kan? Enggak apa-apa, saudara. Kadang-kadang yang dewasa rohani,
disakiti selalu yang muda rohani. Normal. Nah, normal. Dari sononya udah begitu. Ya. Jadi kalau saudara punya istri nyakitin terus enggak apa-apa, muda rohaninya. Ya. Saudara kalau saudara punya tetangga yang suka nyakitin enggak apa-apa, saudara ya. Saudara, biarlah hatimu ini tetap lembut kayak lidah. Betul, saudara ya? Saya mau bilang, yang rontok duluan siapa? Ada lidah yang rontok duluan? Nggak ada kan? Siapa yang rontok duluan? Gigi. Jadi yang keras, ya, yang suka nyakitin, tenang aja, rontok duluan. Tenang aja. Tapi ingat, lidah itu nggak boleh balas. Pernah ada lidah menggigit gigi? Nggak ada kan? Tapi seringkali kita itu membalas. Nggak ada. Hadapi setiap kekerasan dengan kelembutan. Coba hadapi kekerasan dengan kekerasan. Akibatnya apa? Hancur dua-duanya. Hadapi kekerasan dengan kelembutan. Hadapi penolakan dengan pengampunan. Amin. Saudara, seandainya Yusuf sudah tahu ceritanya kan? Ya, dimasukkan, dijual sama saudaranya. Dimasukkan di dalam lubang sama Potifar dan istrinya. Dan lubang penjara. Kalau di dalam hatinya nih ya, ada kemarahan. Ada niat balas. Tuhan tidak akan angkat dia. Tidak akan. Tapi karena Tuhan tahu hatinya tidak pernah punya niat balas. Malah dia memberkati, memelihara keluarganya. Tuhan angkat Yusuf. Saudara, banyak dari kita. Pada waktu saudara kita mengalami penolakan, hati kita ini marah. Pada waktu disakiti, hati kita niatnya balas. Saudara, sehingga tidak pernah terjadi persatuan yang sesungguhnya. Normal. Kalau sudah dekat bunyi ting, ya normal. Dekat kegigit, normal. Saudara ya. Saudara, normal. Katakan biasa. Tapi bagian saya mengampuni. Amin. Bagian saya tetap lembut. Amin. Supaya Allah mengangkat kita. Nah, ada lagi satu yang seringkali orang Kristen salah. Mereka berpikir begini. Kalau saya ini taat, pasti langsung naik. Saya mau tanya. Pada waktu Yusuf taat dengan Tuhan, dia tidak menjamah istri Potifar. Dia langsung naik atau dia masuk penjara? Jadi naik atau turun? Turun. Dapat berkat atau dapat kutuk? Kelihatannya kutuk, benar kan? Bukan dapat upah kelihatannya kan? Kelihatannya saudara dapat hukuman, betul? Nah, polanya memang begitu. Jadi pada waktu saudara berbuat baik, jangan langsung berkata, mana upahku? Ya. Kok tidak ada upah? Ya saya sudah ngalah sama istri. Tambah istriku ngelunjak. Katanya ya. Saudara, ada yang bilang, saudara, saya ini pendeta bu ya, sudah ngalah sama jemaat. Malah sekarang majelis saya kurang ajar sama saya. Saudara, ada yang bilang pendeta sampai ngomong begini sama saya. Bu, sekarang ini zamannya kita itu pendeta, ya, hamba Tuhan gembala. Enggak menggembalakan domba, tapi menggembalakan bison. Saya nanya, loh kok bisa bison pak? Habis, maunya sendiri suka nanduk lagi katanya ya. Saudara, terjadi ya. Di mana-mana ada bison-bison menyusup, ya. Dan itu normal, saudara. Itu normal, saudara. Sekali lagi, yang tua, ya, suka disakiti sama yang muda, normal, ya. Tenang aja, pokoknya bagian kita tetap lembut. Jangan pernah berubah jadi gigi, supaya yang rontok duluan yang keras, ya. Saudara, hati-hati. Jangan pernah pakai kekerasan. Kekerasan selalu membuat kita rontok, saudara ya. Tapi kelemah lembutan. Karena Tuhan berkata, belajarlah kepadaku, karena aku ini lemah lembut. Amin. Tuhan aja bilang belajar. Karena itu kalau saudara mau menghadapi persatuan yang sesungguhnya,
Di gereja, di dalam keluarga, di dalam saudara antara gereja dengan gereja. Hadapi dengan sikap lemah lembut. Maka itu akan mengikat begitu rupa luar biasa. Ya, dan kita akan lihat kemuliaan Tuhan akan terjadi. Saudara selanjutnya ayat 18. Kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya. Yang telah ditutup oleh orang Filistin sesudah Abraham mati. Disebutnya nama sumur-sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya. Saudara, rupanya saudara banyak orang Kristen itu punya air. Tapi tidak punya sumur. Saudara Ishak juga punya air dulunya. Banyak mungkin dari sungai, dari hujan. Tapi dia tidak punya sumur. Setelah dia punya perjalanan panjang, dia sadar. Dia butuh sumur. Karena itu dia mulai menggali sumur. Orang Kristen yang dewasa, dia harus mulai belajar menggali sumur. Tidak cuma punya air. Saudara, air ini apa? Lambang Roh Kudus. Air ini apa, saudara? Lambang kehidupan. Air ini apa, saudara? Lambang berkat Tuhan dalam hidup kita. Firman Tuhan dan sebagainya. Saudara bisa dapat air dari mana? Banyak. Pada waktu saudara dengarkan firman Tuhan, dari hamba Tuhan, saudara sedang dapat air. Betul? Pada waktu saudara ditumpangi tangan, urapan, turun, saudara sedang dapat air. Saudara pada waktu saudara, ya, sedang saudara datang satu kebaktian, suasananya hidup menyembah Tuhan, ada hadirat Allah. Saudara sedang dapat air. Tapi setiap orang Kristen yang dewasa, saudara tidak cukup cuma punya air. Saudara harus belajar menggali sumur. Dan sumur ini apa? Sumur ini kedalaman dengan Tuhan. Kedalaman. Tidak ada sumur yang cetek gali 2 kali ketemu air. Tidak kan? Saudara perlu gali dalam. Saudara harus punya kedalaman dengan Tuhan. Saudara, kedalaman dengan Tuhan ini bicara soal pengenalan. Bicara saudara soal relasi. Bicara saudara soal cara menyembah, cara doa. Dalam segala hal. Ya, saya terangkan misalnya ini. Orang bisa doa bisa. 5 menit Tuhan Yesus, terima kasih, amin. Itu bukan kedalaman. Tapi kalau kedalaman, saudara ngerti persis doa itu apa. Saudara bisa doa persis menjamah hati Tuhan. Saudara bisa nangkep yang Tuhan mau dan melakukan. Ini namanya doa tapi punya kedalaman. Amin. Saudara bisa mimpin pujian. Tapi mimpin pujiannya cuma sekedar. Bisa. Tapi saudara bisa mimpin pujian. Sampai membawa hadirat Allah. Orang nangis dijamah. Ini punya kedalaman. Saya cerita saudara, sekali waktu saya ikut retret. Dan kemudian saudara, pemimpin pujiannya itu dari awal cuma nyanyi 1 lagu. Cuma nyanyi Holy, Holy, cuma lagu itu. Dan lagu itu bukan selera saya lah. Ya, menurut saya kalau lagu Holy, Holy itu harus yang slow gitu ya. Tapi ini Holy, Holy tapi gebrak gitu saudara lagunya ya. Saudara, saya tuh enggak suka lagu itu. Jujur saya enggak suka lagu itu saudara. Menurut saya irama dengan kata-katanya tidak matching. Menurut saya loh saudara. Jadi pada waktu saya itu mau khotbah, saya bilang ini orang dari tadi nyanyi 3 kali diulang-ulang Holy, Holy, Holy terus lagu ini lagi gitu ya. Saya itu lagi protes begitu di dalam. Tiba-tiba tuh suara itu jelas di dalam hati saya bergema. Tuhan bilang, aku yang suruh dia nyanyi lagu ini. Dan aku suka. Wah, saya diam saudara. Saya tahu berarti pemimpin pujian ini bukan sekedar pemimpin pujian. Tapi dia menangkap apa yang Tuhan mau. Saudara, dan pada waktu diulang 5 kali. Tiba-tiba saudara itu hadirat Allah turun. Saya bisa rasakan kayak gelombang air. Itu mulai ngalir. Saudara, beberapa yang di depan sudah mulai jatuh. Berak, gak bisa berdiri. Saudara, terus orang mulai cerit di belakang. Dimana mulai cerit. Wow, mulai cerit saudara. Nangis semuanya. Rebah banyak yang duduk jatuh di tanah, saudara, rebah dalam hadirat Allah. Saudara, hadirat Allah itu begitu kencang, saudara ya. Dan pemimpin pujiannya tahu harus diserahkan ke saya, jujur. Untuk berdiri di depan, saudara ya. Itu rasanya berat sekali. Karena hadirat Allah itu namanya kabot, saudara, dalam bahasa aslinya. Dan kabot itu artinya beban. Jadi hadirat Allah itu ada satu beban, saudara. Rasanya susah untuk berdiri, saudara. Sampai saya tidak bisa khotbah itu susah banget, keluar air mata terus saudara, keluar terus air mata. Karena hadirat Allah begitu mencengkeram seluruh tempat itu. Ini orang bawa pujian, tapi dia punya kedalaman. Dia tidak sekedar muji Tuhan,
Tapi dia tahu tepat yang Tuhan mau. Saudara, ada seorang lagi cerita di Amerika, saudara. Dia seorang sudah tua, lebih dari 50 tahun kerjanya. Bagian pembersih, ya, cleaning service dari sebuah gedung Kristen. Saudara, dan gedung ini, saudara, dilengkapi dengan peralatan canggih karena memang gedung perekam, saudara, daripada lagu-lagu Kristen dan sebagainya. Saudara, dan orang ini, saudara ya, kerjanya cuma cleaning service. Tapi setiap kali dia nyanyi. Dia nyanyi itu lagu, tidak pernah lagu yang kita kenal. Tapi lagu yang dia keluar aja, kayak orang bermazmur. Ya, tapi dia nyanyikan dengan bagus. Dan semua orang yang dengar itu mendapat berkat. Ada yang bilang, kamu pernah dengerin enggak si negro itu nyanyi? Iya. Kalau dia nyanyi kok saya bisa sampai nangis ya. Yang satu bilang, iya saya tuh cuma lewat loh. Waktu itu saya udah kesal banget. Begitu dengar dia nyanyi, kesal saya hilang. Yang satu lagi bilang, hari itu saya sudah lama enggak ke gereja. Dia nyanyi, saya cuma lewat dengar suara dia nyanyi. Saya lari ke gereja, pengen ketemu Tuhan. Saudara, dan kemudian karena mereka itu semua diberkati dengan orang negro ini. Mereka ambil keputusan, diam-diam direkam lagunya. Mereka pengen tahu, ini lagunya apa sih? Kok sampai memberkati setiap orang yang mendengarnya? Sudah tua, tidak pernah punya jabatan apa-apa di gereja. Pada waktu dipasang, saudara, jadi direkam pelan-pelan, tidak dikasih tahu. Jadi dia kan sembari nyapu, itu gedungnya canggih, semua bisa kerekam. Direkam, saudara, didengarkan, semua orang merinding. Yang kedengeran tidak cuma suara dia, tapi ada suara kor, kayak ribuan orang nyanyi dengan alat musik yang luar biasa. Mereka kaget sekali. Mereka tahu ada malaikat-malaikat Tuhan yang ikut nyanyi. Sekarang saya nanya, malaikat Tuhan yang ikut nyanyi sama dia atau orang negro ini yang menangkap lagunya malaikat? Ayo, yang pilih malaikat Tuhan ikut nyanyi sama dia, angkat tangan. Nggak ada nih ya. Sekarang yang kedua, yang memilih bahwa orang negro ini yang menangkap lagunya malaikat, angkat tangan. Wah, lumayan ya, banyak ya saudara ya. Ya, orang negro ini punya kedalaman. Dia menangkap lagunya malaikat. Sehingga dia seirama. Sehingga lagu itu penuh urapan. Karena seirama dengan Tuhan. Seirama dengan Tuhan. Ya. Saudara, ini namanya dia punya kedalaman. Cuma pembersih. Tapi dia punya relasi. Kedalaman. Nah, berapa banyak dari saudara ini punya kedalaman? Nah, kedalaman membuat saudara berbeda, saudara. Kedalaman membuat saudara melakukan apapun, menginjil dengan berbeda. Berdoa dengan berbeda, mengasihi dengan berbeda, melayani dengan berbeda, menggembalakan dengan berbeda. Karena saudara punya kedalaman. Kedalaman membuat dari dalam hidupmu akan keluar aliran-aliran air hidup. Yang tidak pernah habis, saudara. Yang tidak pernah habis. Saudara, di dalam sumur itu harus ada pengertian. Tidak cukup cuma kedalaman, tapi juga adalah pengertian. Saudara, pengertian itu membuat sumur itu bisa ada. Orang tidak bisa gali sumur di sembarang tempat. Orang harus punya pengertian bagaimana caranya menemukan air dan menggali sumur. Nah, saudara, apa ini pengertian? Ya, pengertian itu didapat kalau saudara makin dewasa dan belajar dalam banyak hal. Ya, ada banyak orang tidak pernah berkembang dalam pengertiannya. Membuat dia stuck dan berhenti. Saudara, saya kasih contoh ya, anak saya. Pada waktu itu anak saya masih umur 8 tahunan lah, yang Joshua, saudara yang kecil. Pada waktu itu di Jakarta dilancarkan bus Transjakarta. Kemudian masuk koran besar-besaran, dia bilang begini, dicari sopir buat Transjakarta. Gaji 2 juta, tanpa macet, cuma keliling aja bawa bus. Saudara, tiba-tiba anak saya datang ke papahnya ngomong gini, "Pak, lumayan Pak, gajinya 2 juta," katanya. Terus papanya bilang, "Maksudmu apa?" "Papa bisa ngelamar kerjaan," katanya ya. Papanya kan bingung, saudara ya. Suami saya itu senior manager di sebuah perusahaan besar. Bagaimana mungkin anaknya suruh dia ngelamar kerjaan jadi sopir? Saudara. Jadi suami saya enggak ngerti kenapa anaknya bisa mikir begitu. Terus dia nanya sama anak saya,
Loh kamu pikir gaji papa itu berapa? Ya. Kok kamu suruh ngelamar jadi sopir dengan gaji 2 juta? Terus anaknya jawab begini. Saya kan sering ikut papa kan ke kantor kalau libur. Iya. Papa kan pengangguran. Kerjaannya cuma main komputer. Ya. Dan jalan-jalan. Siapa yang mau bayar mahal? Hanya main komputer dengan jalan-jalan. Saya juga bisa kalau begitu. Di otaknya, saudara ya. Pikirannya yang namanya kerja, itu harus keringetan. Saudara ya. Berjeripayah. Saudara ngerti maksudnya? Dia tidak bisa mengerti bahwa papahnya duduk di ruang ber-AC. Kerjanya main komputer cetak-cetak, saudara ya. Anda diberkati dengan pemberitaan firman Tuhan. Dapatkan kaset, VCD, CD, MP3, dan buku-buku rohani dari hamba-hamba Tuhan, Evangelis Yusak Cipto, Pendeta Petrus Agung, Evangelis Iin Cipto, dan hamba-hamba Tuhan lainnya. Tersedia juga banner dan alat-alat tarian lainnya. Hanya di toko buku Bless to Bless. Bless to Bless. Bless to Bless.